SM Store, amanah dalam muamalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul huda huda nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin kullu dhalalatin finnar. Para hadirin kaum muslimin dan muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dipertemukan. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa salat berjamaah dan bisa menuntut ilmu. Semoga amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah yang Allah muliakan, kembali kita membahas atau melanjutkan pembahasan dari kitab Matan Abi Syuja' rahimahullahu taala. Sebuah kitab matan fikih yang menjelaskan kurang lebih dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah membahas tentang fikih salat Idul Fitri dan Idul Adha. Adapun pada sore hari ini kita akan membahas tentang fikih salat gerhana, yaitu salatul kusufi wal khusuf. Salatul kusuf wal khusuf, yaitu salat gerhana matahari dan salat gerhana bulan. Sebelum kita membahas atau kita membaca apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja' rahimahullah taala dalam menghadapi kejadian gerhana, maka manusia itu ada berbagai macam tipe. Dalam menghadapi terjadinya gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka manusia itu ada berbagai macam. Yang pertama adalah mereka menjadikan gerhana itu seperti hal-hal yang biasa, fenomena alam yang ya biasa saja terjadi, nggak ada apa-apa dan sebagainya. Bahkan mereka ada di antara mereka yang mengabadikan momen tersebut, mengabadikan momen tersebut, divideokan dan sebagainya. Kemudian ada juga yang ketika terjadi gerhana itu mereka adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Mereka mengikuti sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka adalah orang yang berusaha mengikuti petunjuk dan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini yang harus kita perhatikan. Kalau kita mengaku cinta kepada Nabi, cinta kepada Rasul, maka kita berusaha semaksimal mungkin mengikuti petunjuk-petunjuk beliau. Termasuk ketika terjadi gerhana, apa yang beliau contohkan, apa yang beliau lakukan, yaitu beliau melakukan salat gerhana. Di sini beliau, yaitu Al-Imam Abu Syuja' mengatakan wa salatul kusufi sunnatun muakkadatun, dan salat gerhana
itu hukumnya sunnatun muakkadatun, yaitu sunnah yang ditekankan atau sunnah yang dianjurkan. Ini dalam madhab Syafi'i. Ya, dalam madhab Syafi'i, salat gerhana, baik itu gerhana matahari atau gerhana bulan, maka hukumnya adalah sunnatun muakkadatun. Adapun pendapat-pendapat yang lain, pendapat ulama yang lain, ada yang mengatakan adalah hukumnya wajib. Hukumnya wajib. Maka di antara dalil yang menunjukkan akan disyariatkannya salat gerhana, terlepas apakah kita mengikuti perkataan ulama yang mengatakan itu hukumnya wajib atau kita mengikuti pendapat yang hukumnya sunnah muakkadah, bahwasanya Nabi SAW beliau bersabda, "Inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah." Yang artinya inna syamsa wal qamara ayatani min ayatillah, sesungguhnya matahari dan bulan itu diantara tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya matahari dan bulan itu dua tanda di antara tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala di alam semesta ini. La yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Terjadinya gerhana itu bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Ya. Jadi dulu di zaman-zaman jahiliyah sebelum datangnya Islam, itu orang-orang Arab jahiliyah kalau terjadi gerhana itu mereka punya keyakinan, oh ini jangan-jangan ada orang meninggal, ya orang yang punya kedudukan, orang yang punya pengaruh misalnya itu meninggal, ya. Atau juga di antara mereka ada yang berkeyakinan kalau terjadi gerhana ini ada orang yang besar yang lahir, ya jadi bayi ini lahir nanti kelak akan menjadi orang yang punya pengaruh misalnya. Maka ini dijelaskan sama Nabi SAW bahwasanya terjadinya gerhana itu bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Ya, ini harus kita perhatikan supaya kita enggak ikut-ikutan keyakinan orang-orang jahiliyah. Ya, mungkin di sebagian masyarakat enggak tahu, mungkin masih sekarang ada atau tidak. Dulu kita masih kecil kan kalau terjadi gerhana ini dimakan buto hijau katanya. Wah, ini kan juga mengikuti keyakinan-keyakinan nggak ada asal-usulnya ya. Asal-usulnya dari mana kita nggak tahu, di Al-Quran nggak ada, di hadis juga tidak disebutkan demikian. Bahkan di hadis disebutkan la yakhsifani limauti ahadin wala lihayatihi. Ya, terjadinya gerhana ini bukan karena kematian seseorang atau karena lahirnya seseorang. Kemudian apa kata Nabi? Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Kalau kalian lihat keduanya, ya maksudnya melihat keduanya itu salah satu dari keduanya, entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan, fafza'u ila shalah, maka kerjakan salat. Ya, kerjakanlah atau tegakkanlah salat. Jadi ini perintah, ini hadisnya hadis yang sahih. Ini hadis yang sahih bahwasanya Nabi di sini memerintahkan fafza'u ila shalah, kerjakan salat. Ya. Dan pada asalnya hukum perintah itu adalah wajib, kecuali ada dalil yang mengatakan atau yang memalingkan dari wajib menjadi sunnah. Dan di dalam semasa hidup Sallallahu Alaihi Wasallam itu kalau terjadi gerhana beliau sholat, beliau nggak pernah meninggalkan sholat gerhana ini. Dalam artian beliau mengusahakan untuk senantiasa sholat gerhana kalau memang terjadi gerhana. Ya, kalau terjadi gerhana ini diantara dalil yang tegas dan gamblang, ya, bahwasanya Nabi kita Muhammad SAW itu memerintahkan kita apabila terjadi gerhana itu untuk
mendirikan atau menegakkan ibadah salat, ya, ibadah salat. Kemudian di dalam hadis-hadis yang lain banyak ya. Di dalam riwayat yang lain ya disebutkan inna syamsa wal qamara la yankasifani mauti ahadin wala li hayatihi. Sesungguhnya matahari dan bulan itu terjadi gerhana bukan karena kematian seseorang atau hidupnya seseorang atau lahirnya seseorang. Walakinnahuma min ayatillahi. Akan tapi keduanya terjadinya gerhana itu adalah tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Ya, yang dimana Allah ingin memasukkan rasa takut di dalam hati seseorang hamba. Yukhawwifullahu bihima ibadah. Ya. Jadi orang itu sudah sepantasnya ya kalau dia punya iman, dia beragama Islam. Ketika terjadi gerhana itu justru dia harus takut. Ya. Karena dalam hadis ini Nabi mengatakan yukhawwifullahu bihima ibadah. Yang Allah menginginkan rasa takut dalam hati seseorang ketika melihat gerhana ini. Ya, jangan-jangan terjadi kiamat, jangan-jangan terjadi bencana atau musibah, kita nggak tahu para jemaah. Ya. Ini salah satu contoh ya, kalau kita mungkin pernah baca hadis Nabi SAW sebagaimana disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Nabi SAW itu kalau beliau melihat mendung gelap itu beliau takut. Ya, beliau khawatir. Itu Nabi SAW jadi mendung di langit itu mendung gelap. Ini beliau khawatir. Jangan-jangan nanti terjadi angin kencang yang membinasakan, yang menghancurkan. Jangan-jangan nanti terjadi ini, terjadi itu. Nabi SAW takut. Ya. Setelah awan itu menghilang, turun hujan, Nabi bergembira, senang. Ya. Beliau bergembira, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini bagaimana rasa takutnya Nabi SAW. Beliau ini manusia yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini salah satu contoh ya, bagaimana rasa takutnya Nabi SAW. Di antaranya ketika beliau melihat mendung itu beliau berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai ketika turun hujan, beliau baru lega. Ya, beliau tenang. Ya. Karena di antara umat-umat sebelum kita, ya umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW itu ada umat-umat yang diazab dengan angin kan gitu ya. Dengan angin yang kencang, dibinasakan, dihancurkan dengan angin. Ya, karena kemaksiatan yang mereka lakukan. Ya, ini terjadi. Ya. Ya, disebutkan dalam Al-Qur'an, hadza 'aridum mumtiruna. Mereka menganggap ini angin yang mendatangkan membawa hujan. Ternyata angin itu adalah angin azab. Ya. Ini kita nggak boleh merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita nggak boleh merasa aman dari musibah yang bisa terjadi kapanpun dan dimanapun kita berada. Ya. Maka marilah kita senantiasa menjaga ketakwaan, ya, menjaga tauhid, memurnikan ibadah yang untuk Allah, menjaga sunnah-sunnah Nabi SAW sampai kita meninggal dunia. Karena kita sekali lagi jangan merasa aman dari azab Allah Subhanahu wa taala yang bisa turun kapanpun, di pagi hari, siang hari, di sore hari, bahkan di malam hari itu bisa. Kita kembali kepada pembahasan. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i sebagaimana penuturan penjelasan Al-Imam Abu Syuja bahwasanya salat kusuf, salat gerhana ini sunnatun muakkadah, sunnah yang ditekankan. Jadi intinya kalau ada kesempatan, kalau ada peluang, jangan disia-siakan kan gitu. Ya, apalagi kan di zaman kita sekarang itu misalnya lusa itu gerhana mungkin sudah diketahui ya. Akan terjadi gerhana di tanggal sekian, jam sekian, itu sudah diketahui. Ya. Kemudian sebagian tempat, sebagian masjid itu mengadakan salat gerhana, maka ikuti. Ya. Ikuti. Tapi tetap dengan melihat ya. Jangan mengandalkan semata-mata mengandalkan hisab. Tapi lihat, kalau kita lihat gerhana baru kita mulai salat. Ya. Seandainya hisab mengatakan terjadi gerhana ternyata enggak terjadi gerhana ya enggak salat karena Nabi mengatakan di sini fa idza ra'aitumuhuma. Kalau kalian melihat keduanya. Jadi Nabi menggantungkan salat ini dengan melihat. Fa idza ra'aitumuhuma fafza'u ila shalah. Kalau kalian melihat keduanya, maka dirikan salat. Kalau enggak lihat ya sudah, enggak usah
Kalau pemahaman sebaliknya kan seperti itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi kalau nggak lihat ya nggak usah sholat, yang lihat saja yang sholat. Ya. Tapi sebagian tetap kalau memang itu disebutkan kabar-kabar yang terpercaya dari sumber-sumber yang terpercaya, maka sebagian kaum muslimin tetap melaksanakan sholat. Mereka nggak menyibukkan, maksudnya mereka nggak lihat lagi ke langit apakah terjadi gerhana beneran atau belum terjadi gerhana. Kemudian kita lanjutkan di sini. Al-Imam Abu Suja mengatakan faida fatat lam tubdo. Ya. Kalau seseorang itu ketinggalan sholat gerhana, maka tidak dikodok. Ya, tidak perlu diganti. Karena sholat gerhana ini adalah sholat yang memiliki sebab. Kalau sebabnya itu hilang, ya sudah tidak perlu lagi melakukan sholat tersebut. Jadi kenapa ada sholat? Karena ada gerhana. Ternyata kalau kita ingin sholat gerhana, ternyata sampai di masjid sudah selesai. Ya. Kemudian kita agak berat, mau sholat sendirian itu berat. Karena sholat gerhana ini akan jelaskan itu lebih bagusnya adalah dengan berjamaah. Ya, lebih utama dengan berjamaah. Jadi kalau sudah sampai di masjid ternyata sholat gerhananya ini sudah selesai. Ya, kalau kita lihat gerhananya belum selesai, sholatnya sudah selesai. Ya, tapi gerhananya belum selesai, kita boleh masih sholat, boleh. Ya, karena dalam hadis yang lain hatta yanjaliya, sampai gerhana itu selesai. Ya, hatta yanjaliya, sampai gerhana itu selesai baru sholat itu selesai. Memang sholat gerhana itu nanti akan dibahas, itu lumayan panjang. Ya, disunahkan untuk panjang. Jadi intinya fa in fatat lam tuqdo. Kalau sholat ini, kalau gerhana itu sudah selesai dan kita belum sempat sholat, maka tidak perlu tidak perlu diganti. Ya, tidak perlu diganti. Tapi ya usahakan kalau ada gerhana lagi di waktu yang akan datang, kita usahakan ikut sholat, mengerjakan sholat. Ya, karena tentunya hukumnya antara wajib dan sunnah muakkadah. Ya, pernah sering kita sampaikan, kalau kita mengetahui sebuah hukum ini sunnah, itu kita pola pikirnya sunnah itu kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan nggak dapat dosa, kan gitu. Iya, memang kita ini sunnah, kalau kita tinggalkan nggak dosa, tapi kita juga nggak dapat apa? Nggak dapat pahala, kan gitu kan? Padahal kita hidup ini cari apa sih? Cari pahala untuk memberatkan timbangan kebaikan kita nanti di hari kiamat, yang dengan itu, dengan izin Allah dan dengan rahmatnya, kita diizinkan masuk ke dalam surganya. Itu para jemaah. Ya. Jadi kalau kita mendengarkan ini sunnah, kalau kita mampu kerjakan aja. Apa sih susahnya? Kalau kita mampu, nggak ada kesibukan yang berarti, laksanakan. Ya. Kita ini mencari ganjaran, mencari pahala sebanyak-banyaknya untuk bekal nanti kehidupan setelah kematian. Ya. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Abu Syuja rahimahullahu taala. Beliau mengatakan wa yusolli li kusufis syamsi wa khusufil qamari rak'ataini. Ya. Dan salat gerhana matahari atau gerhana bulan ini didirikan 2 rakaat, ya. Didirikan 2 rakaat, ya. Jadi cuma 2 rakaat, ya. Hujan, Allahumma shayyiban nafi'an. Jadi kalau terjadi gerhana dan kita ingin melaksanakan sunnah, ingin mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka kata penulis, salat gerhana itu hanya 2 rakaat, ya. Rak'ataini. Fi kulli rak'atin qiyamani yutilul qira'ata fihima wa ruku'ani yutilut tasbiha fihima dunas sujud. Ya. Jadi 2 rakaat ini tapi beda dengan 2 rakaat yang lain. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat tahiyatul masjid, 2 rakaat salat duha, ini beda. Jadi salat sunnah gerhana ini memang 2 rakaat, tapi
pelaksanaannya itu ada perbedaan. Di sini disebutkan fi kulli raq'atin qiyamani. Jadi dalam satu rakaat itu ada 2 kali berdiri. Jadi misalnya imam membaca takbiratul ihram, Allahu akbar. Kemudian baca iftitah, baca ta'awudz, baca basmalah. Kemudian baca Al-Fatihah. Kemudian situ baca surat. Agak panjang ya, baca surat agak panjang. Ya, kalau imam hafalannya banyak, maka bisa dia milih dari hafalan yang dia mutqin, yang dia benar-benar itu hafal dengan baik. Ya. Jadi enggak perlu menyusahkan makmumnya untuk mengingatkan. Jadi cari yang benar-benar mutqin, itu yang dia baca. Ya, itu yang dia baca. Setelah bacaan panjang ini, kemudian ruku'. Ya, ruku' Allahu akbar. Ini ruku'nya lama. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim dibaca balik berkali-kali enggak masalah. Itu ruku'nya lama. Hampir sama seperti berdirinya. Ya. Jadi kalau berdirinya itu tadi misalnya sampai 15 menit, 10 sampai 15 menit misalnya, maka ruku'nya mirip dengan itu. Kemudian sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamdu. Kemudian baca Al-Fatihah lagi. Baca Al-Fatihah lagi, baca surat lagi. Ya, berbeda dengan yang sebelumnya. Surat mungkin lanjutannya, kalau itu juz 1 tengah-tengah juz 1 nanti lanjutannya. Ya. Itu seperti itu terus. Kemudian baru setelah itu ruku'. Ya, ruku'nya juga panjang. Kemudian setelah itu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Kemudian baru sujud. Sujud, kemudian duduk, sujud lagi, kemudian berdiri lagi. Berdirinya sama. Jadi berdiri, baca Al-Fatihah, baca surat, kemudian ruku', i'tidal, kemudian setelah i'tidal baca Al-Fatihah dan baca surat lagi. Seperti itu. Ya. Jadi di sini disebutkan yutilul qira'ata fihima. Maka disunahkan memanjangkan bacaan di 2 rakaat tersebut. Ya, di 2 rakaat tersebut. Karena memang biasanya momen gerhana itu kan lama ya para jemaah. Ada sampai berjam-jam. Tapi ya kita kembali kepada kaidah umum, fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah sesuai kemampuan kalian. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang kecuali dengan kemampuannya. Ya. Jadi pokoknya kita tetap usahakan sholat walaupun tidak terlalu panjang. Ya, mungkin pertengahan, tapi tetap kita mengerjakan sholat demi mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ruku'ani yutilu tasbiha fihi maduna sujud. Ya. Jadi ketika berdirinya itu lama, panjang, bacaannya panjang. Begitu pula ketika ruku', wa ruku'ani yutilu tasbiha fihi. Ya. Jadi ketika ruku', jadi satu rakaat itu ada 2 kali ruku'. Satu rakaat ada 2 kali ruku', dan setiap ruku' itu dipanjangkan. Baca tasbihnya itu diperbanyak. Subhana rabbiyal azim wa bihamdihi subhana rabbiyal terus. Ya. Kita ngikuti imam. Kalau imamnya sudah i'tidal ya kita i'tidal. Ya. Jadi ini kalau kita sholatnya itu berjamaah itu lebih semangat. Bukan untuk riya ya, tapi lebih semangat. Bayangkan kalau kita sholat gerhana itu sendirian di rumah. Mungkin paling enggak sampai 10 menit selesai, enggak sampai 15 menit selesai karena memang sendirian, apalagi kita hafalnya sedikit. Ya, apalagi sedikit. Maka mungkin pengen pokoknya sholat yang penting sholatlah walaupun hanya sebentar. Kalau memang mampu sesuai sunnah, maka itu dipanjangkan. Ya, bacaannya dipanjangkan, rukuknya dipanjangkan. Ya, sebagaimana disebutkan oleh penulis. Wa ruku'ani yutilu biha fihi maduna sujud. Ya, jadi rukuknya ini lama. Adapun sujudnya itu standar, tidak terlalu lama, tidak terlalu panjang sujudnya. Dunas sujud. Ya, dunas as-sujud. Ini diantara tata cara salat gerhana, mulai dari takbiratul ihram tetap diakhiri dengan salam. Diakhiri dengan salam. Kemudian apa setelah itu? Ya, kemudian di sini beliau menjelaskan wa yakhtubu ba'daha khutbataini. Maka setelah sholat, ya setelah sholat gerhana, maka
ada khutbah, ya khutbah gerhana. Wa yakhtubu ba'daha khutbatain. Maka setelah salat gerhana itu selesai, bisa dilakukan atau dilaksanakan yaitu khutbah. Dan ini hukumnya sunnah, ya. Seandainya salat saja tanpa khutbah, maka tidak mengapa, ya. Al khutbah di sini adalah sunnah. Dan di antara yang perlu diingatkan ketika khutbah salat gerhana adalah sebagaimana yang kita bacakan tadi, kita mengingatkan para jamaah untuk menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena di antara hikmah adanya salat gerhana adalah sebagaimana Nabi mengatakan walakinnallaha ta'ala yukhawwifu bihima ibadah. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala dengan adanya gerhana ini Allah ingin menakut-nakuti hambanya, ya, menakut-nakuti hambanya. Dan ini bukan hanya gerhana, ya, bukan hanya gerhana. Banyak sekali hal-hal yang di situ tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala yang tentunya menambah keimanan kita, menguatkan keimanan kita, menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ketika terjadinya gempa, ya walaupun enggak di Surabaya, di tempat yang lain, itu mengingatkan kita akan keagungan Allah Subhanahu wa taala, akan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau gempa yang sekian skala Richter itu menghancurkan, memporak-porandakan bangunan yang kokoh dan megah, maka bagaimana dengan kejadian di hari kiamat, idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, ketika bumi itu digoncangkan dengan goncangan yang dahsyat. Kita enggak bisa membayangkan berjemaah. Kalau terjadi gempa, semua berlari-larian, semua lari, ya, menyelamatkan diri. Bahkan mungkin nggak mikir, keluarganya nggak mikir, nggak sempat. Bisa jadi seperti itu. Bahwa terjadinya kiamat, orang lari semuanya, kaget. Ya, gempa atau yang semisalnya mengingatkan bagaimana nanti dahsyatnya terjadinya hari kiamat, ya, hari akhir. Itu sangat luar biasa. Bahkan kalau di Al-Quran itu disebutkan wa tad'u kulli dzati hamlin hamlaha. Ketika terjadi kiamat, wanita-wanita yang hamil itu tiba-tiba melahirkan. Karena saking dahsyatnya terjadinya kiamat tadi. Ya. Ini salah satu contoh, ya. Jadi kalau ada berita musibah, berita bencana, itu kita ambil pelajaran. Selain kita mendoakan saudara kita, membantu mereka dengan semampu kita, membantu dengan harta kita, maka ambil pelajaran. Ambil pelajaran supaya kita lebih baik di berlalunya hari ini, supaya kita menjadi lebih berpas. Iya, itu kita nggak bisa membayangkan bagaimana dahsyatnya hal tersebut. Maka begitu pula terjadinya gerhana ini untuk menumbuhkan rasa takut. Jadi ketika khutbah gerhana, khotibnya mengingatkan, ya, membacakan hadis tadi, sesungguhnya gerhana ini terjadi bukan karena kematian seseorang, bukan karena lahirnya seseorang, bukan fenomena alam biasa, tapi gerhana ini adalah ayat di antara ayat-ayat atau tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Yang di situ Allah menghendaki supaya kita takut kepadanya, taubat kepadanya, ya, kembali di atas jalan ketaatan dan seterusnya. Ini perlu diingatkan seorang khatib ketika dia melakukan khutbah gerhana. Ya, disebutkan di dalam Al-Quran, ya, di surat Al-Qiyamah, wa khasafal qamar wa jumi'asy syamsu wal qamar. Wa khasafal qamar, nanti bulan itu dihilangkan cahayanya. Wa jumi'asy syamsu wal qamar, matahari dan bulan ini dikumpulkan. Wah, itu akan mengingatkan kita akan kiamat juga. Ya, ini jadi rukun iman kepada hari akhir, rukun iman yang kelima. Itu bukan hanya sekedar pengetahuan, tapi kita tanamkan nanti benar-benar ada hari akhir, ada hari kiamat, itu pasti terjadi. Adapun waktunya kita nggak tahu kapan. Yang penting itu kita yakin pasti terjadi, dan kita harus bersiap-siap. Ya, kita harus punya bekal yang cukup, ya, untuk menghadapi hari tersebut. Tadi di sini disebutkan, yaitu disyariatkannya wa yakhtubu ba'daha khutbataini, yaitu disunahkan untuk mengadakan khutbah setelah melaksanakan salat gerhana. Kemudian siru fi kusufi syamsi wa yajharu fi khusufil qamar.
Ketika sholat gerhana ini, maka bacaannya dijaharkan, bacaannya itu dikeraskan, ya, bacaannya itu dikeraskan. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i, wallahu alam di sini dalam mazhab Syafi'i, kalau terjadi gerhana matahari, bacaannya dipelankan. Kalau gerhana bulan baru bacaannya dikeraskan. Seperti sholat yang lainnya. Kalau sholat itu seperti sholat zuhur, asar itu kan bacaannya kan apa? Pelan ya, sir ya. Maka seperti itu pula kalau terjadi gerhana matahari, bacaannya sir. Tapi wallahu alam yang lebih tepat tentunya adalah ketika terjadi gerhana matahari ataupun bulan, bacaannya tetap dijaharkan atau dikeraskan. Ya, dikeraskan. Kemudian di sini ada beberapa faedah yang disampaikan oleh pensyarah buku ini. Ya, kalau perkataan al-Imam Abu Suja cukup sampai di sana. Tadi ya, wa yusirru fi khusufil syamsi wa yajharu fi khusufil qamar. Bacaannya disirkan ketika terjadi gerhana matahari dan dikeraskan ketika terjadi gerhana bulan. Ya. Itu sampai di situ keterangan dari al-Imam Abu Suja rahimahullahu taala. Di sini ada beberapa faedah. Salatul kusufi wal khusufi sunnatul rijali wan nisa wa yusannu shalla fil jami'. Ya. Salat gerhana ini dianjurkan bagi laki-laki dan perempuan, ya. Muslim dan muslimah bisa mengikuti salat gerhana, ya. Dan wa yusannu an tusalla fil jami'. Maka disunahkan dilaksanakan di masjid, ya, karena bisa mencakup banyak orang. Bisa mencakup atau muat untuk banyak orang yang ikut, ya. Wa yusannu an tusalla fil jami'. Kemudian faedah yang lain, ya, lau ijtama'a salatani fa aksar qaddima ma yakhafu fautuha mislu ijtima'il kusufi ma salatil faridah wa daqal waqtu aw baqiya waqtu lil faridah qaddimatil faridah. Ini kaidah umum. Ini faedah mengatakan kalau seseorang itu belum salat fardu, ya, kemudian dia ingin salat gerhana, maka yang perlu diperhatikan adalah yang fardu dulu, baru nanti dia ikut salat gerhana. Karena bagaimanapun yang fardu ini adalah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ditekankan sama kita semuanya. Ya. Jadi katakanlah ada seseorang itu belum salat Isya. Belum salat Isya. Kemudian dia pengen salat gerhana. Ya, dia baru dapat info kalau ada gerhana, dia ikut salat gerhana. Maka dia belum salat Isya. Maka dia salat Isya dulu, baru salat gerhana. Maka ini tentunya lebih dikedepankan, karena yang wajib, bagaimanapun yang wajib fardu ain itu adalah harus dikedepankan dan diprioritaskan dibandingkan dengan amalan-amalan sunnah. Itu pun kalau kita menganggap salat gerhana ini hukumnya sunnah muakkadah, ya. Kemudian yusannu du'a wa tadarru'u ila Allah taala inda zilzal was sawa'iq war rihil asifati wa dawamil matar. Ya, dianjurkan, ya, mungkin dianjurkan seseorang banyak-banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika terjadi hal-hal yang itu tidak seperti biasanya. Misalnya terjadi angin yang kencang, itu doanya berjamaah. Ya. Kalau kita sudah masuk ke musim hujan misalnya, itu ada amalan-amalan yang perlu kita murojaah. Amalan-amalan di musim hujan itu apa? Misalnya doa ketika angin bertiup kencang, doa ketika mendengar hari lintar, ya, petir, itu ada doanya. Doa ketika turun hujan, doa ketika hujan itu berhenti, itu kita baca-baca lagi supaya hidup kita ini benar-benar dipenuhi dengan sunnah Nabi SAW. Ya, jadi kalau kita dipenuhi dengan tuntunan Nabi, ya, petunjuk-petunjuk beliau SAW, maka kita akan memanen banyak pahala, gitu, ya. Jadi kita akan meraih insyaallah dengan izin Allah banyak pahala, ya, karena kita berusaha mengikuti tuntunan beliau. Ternyata Nabi itu mengajarkan banyak doa, ya, ketika ini ada. Maka di sini kalau pensyarah mengatakan hendaknya kita menanamkan rasa takut kepada Allah, banyak-banyak berdoa kepada Allah ketika terjadi gempa misalnya. Ya, ketika terjadi gempa, misalnya mungkin gempanya nggak di Surabaya, tapi di luar Surabaya, tapi goncangannya kan pernah ya sampai Surabaya. Itu berdoa sama Allah Subhanahu wa taala, minta keselamatan. Ya, jangan merasa aman. Oh, nggak mungkin Surabaya terjadi gempa, nggak mungkin di Surabaya terjadi longsor, nggak mungkin Surabaya terjadi angin puting beliung. Itu jangan merasa aman para jemaah. Ya,
Jadi azab Allah itu bisa dalam bentuk apapun, ya. Jadi azab itu bukan hanya seperti angin, gempa, longsor, banjir, ya. Tapi juga azab Allah adalah ketika seseorang itu sudah tahu itu wajib tapi nggak dia kerjakan. Tahu ini haram masih dia langgar. Itu namanya juga bencana, ya. Itu namanya musibah, ya. Jadi musibah itu tidak identik dengan yang terjadi di alam semesta ini. Yang terjadi dalam diri kita tahu ini haram, tapi masih kita lakukan. Ini juga namanya musibah. Musibah yang menimpa agama kita. Ya. Musibah yang menimpa agama itu lebih berat dibandingkan dengan musibah yang menimpa dunia kita. Ya, musibah yang menimpa dunia misalnya harta berkurang, harta hilang, ya, atau tubuh kita sakit, atau orang yang kita cintai dipanggil duluan. Ini musibah-musibah yang sifatnya duniawi. Itu insya Allah nggak terlalu berat. Yang berat itu musibah dalam agama, para jemaah. Musibah dalam agama itu orang yang meninggalkan sholat, padahal dia tahu sholat itu wajib. Ini musibah dalam agama. Oleh karena itu, Nabi SAW itu pernah berdoa, Allahumma la taj'al musibatana fi dinina. Ya Allah, jangan Engkau menjadikan musibah itu menimpa agama kami. Ya. Jadi agama ini bagaimanapun adalah modal utama untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan azan dulu. Dan kita lanjutkan beberapa faedah-faedah berkaitan dengan salat gerhana. Wallahu a'lam.
Baik, kita lanjutkan sedikit tentang di sini disebutkan di antara faedah-faedah berkaitan dengan salat gerhana, yusannu an yakhtubal imamu khutbataini ba'da sholati lil hadirin aw al musafirin. Fa khutbatai al jum'ah fa yakhussun nas fihi ma ala taubati wa fi'lil khair wa yuhaddiruhum minad dunubi wal ma'asi. Jadi di antara isi khutbah salat gerhana itu adalah mengingatkan, ya sebagaimana disebutkan dalam hadis, terjadinya gerhana ini bukan karena kematian seseorang atau bukan karena lahirnya seseorang, tapi murni adalah tanda-tanda di antara tanda-tanda keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian khatib mengingatkan para hadirin untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bertaubat dari segala macam dosa dan maksiat. Karena sekali lagi ini tanda-tanda yang Allah tampakkan dalam kehidupan kita, terjadinya gerhana, ya. Sehingga kita mengambil pelajaran, mengambil ibrah dari kejadian tersebut. Kemudian wa fi'lil khair. Khatib menganjurkan kepada para hadirin untuk memperbanyak kebaikan, ya, memperbanyak kebaikan. Di antaranya memperbanyak zikir, memperbanyak doa, banyak istighfar dan berbanyak sedekah, ya. Ini bisa disampaikan oleh khatib ketika menyampaikan khutbah pada salat gerhana. Wa yuhaddiruhum minad dunubi wal ma'asi, dan mengingatkan para hadirin dari bahaya dosa dan bahaya kemaksiatan. Jadi ini berkaitan hal-hal yang berkaitan dengan salat gerhana. Di antaranya juga salat gerhana ini dimulai dengan an-nida, as-shalatu jami'ah. Jadi ucapan as-shalatu jami'ah ini yang kami ketahui ini adalah berlaku hanya untuk salat gerhana. Adapun selain salat gerhana maka tidak disyariatkan, tidak dicontohkan untuk memanggil dengan panggilan as-shalatu jami'ah. Ini yang dalam hadis itu berlaku ketika Nabi melihat gerhana, maka beliau menyeru kepada para sahabat as-shalatu jami'ah. Ini diantara hal-hal yang berkaitan dengan salat gerhana. Apabila ada yang mau menambahkan atau ada yang bertanya, kita persilakan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada dua yang saya tanyakan. Pertama, yang masuk dalam rukun menjalankan salat gerhana ini, apakah dua rukun dalam satu rakaat itu merupakan rukun atau wajib? Iya. Kemudian yang kedua, bacaan salat panjang itu merupakan rukun atau wajib? Yang kedua, dasarnya kita melakukan salat gerhana apabila melihat. Iya, melihat. Saat itu sama sekali tidak melihat, tapi kalau disiapnya memang waktunya sudah. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum. Iya, ini kembali kepada metode yang pertama tadi. Salat gerhana kan kalau disebutkan sama penulis Al-Imam Abu Syajah itu satu rakaat ada 2 kali rukuk, ya. Apakah rukuk yang terdapat di salat gerhana yang isinya itu 1 2 kali itu termasuk rukun-rukun salat? Maka di sini kita kembali kepada hadis yang umum, yaitu Nabi SAW bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Jadi ketika Nabi salat gerhana itu diriwayatkan oleh para sahabat, itu kalau salat gerhana beliau 1 rakaat itu 2 kali rukuk, maka inilah yang kita kerjakan. Seandainya misalnya ada orang itu masbuk, orang itu apa? Masbuk, ya. Jadi dia sampai ke masjid ternyata imamnya sudah rakaat yang kedua, rakaat yang kedua. Maka ketika dia menyempurnakan 1 rakaat yang kekurangan tadi, dia mengerjakan sebagaimana imam itu mengerjakan, yaitu apa? Berdiri, kemudian baca surat, kemudian rukuk, kemudian baca Al-Fatihah, baca surat itu, ya. Adapun bacaannya panjang, bacaannya yang dipanjangkan ini sebagaimana dalam buku-buku lain itu disebutkan adalah sunnah, ya.
Jadi bukan sebuah kewajiban apalagi rukun. Yang rukun adalah Fatihahnya, itu jelas rukun. Adapun membaca surat yang panjang setelah Al-Fatihah dalam surat ini adalah hukumnya sunnah. Dan ini kalau disebutkan, saya baca di referensi lain, ya, tuqamu itolatu fi sholati ala hasabi tahammulil musallin. Jadi nanti mungkin imam itu menyampaikan kepada para jamaah, saya akan membaca surat ini sekian ayat misalnya. Sehingga kalau ada jamaah yang mungkin lanjut usia, yang dia kira-kira nggak kuat berdiri, maka dia bisa sambil duduk melanjutkan sholatnya sambil apa? Sambil duduk, tidak masalah. Kan ini kan sholat sunnah kan? Sholat sunnah sambil duduk kan nggak masalah kan? Nggak masalah. Tapi kalau masih kuat berdiri, tentunya berdiri pahalanya lebih sempurna. Ya. Jadi imam juga memperhatikan keadaan para jamaahnya. Karena kalau gerhana itu terjadi di hari-hari kerja, ya otomatis kan orang nggak bisa lama-lama kan ya? Nggak bisa lama-lama untuk melaksanakan sholat. Kalau terjadi hari libur misalnya, itu tidak masalah. Adapun pertanyaan yang kedua, kalau dari segi hisab itu sudah diketahui, diumumkan sama pihak-pihak yang terkait, yang terpercaya, bahwasanya akan terjadi gerhana di tanggal sekian, di jam sekian sampai jam sekian, ya, entah itu gerhana matahari atau gerhana bulan. Adapun kalau kita berpatokan dengan hadis Nabi tadi, fa idza ra'aitumuhuma, maka itu patokannya adalah ru'yah, ya. Sebagaimana puasa Ramadan itu Nabi mengajarkan dengan ru'yah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Puasalah kalian kalau sudah melihat hilal, dan berbukalah kalian kalau sudah melihat hilal Syawal. Makanya selesai puasa itu dengan Syawal. Jadi wallahu alam untuk saat ini tentunya kita kembali kepada ru'yah ini lebih menenangkan hati, ya. Lebih menenangkan hati. Seandainya misalnya diumumkan bahwasanya terjadi gerhana di tempat kita mendung, nggak kelihatan, ya, nggak kelihatan, maka di sini nanti kembali saja. Tapi kalau kita berpatokan sama itu adalah dengan kalau kalian, jadi ilahnya itu Nabi menggantungkan di sini dengan melihat. Insya Allah nanti mungkin di pertemuan yang akan datang kami sampaikan fatwa-fatwa ulama bagaimana kalau kita nggak melihat mendung atau bahkan hujan, maka ini apa yang harus kita lakukan? Apakah tetap mengikuti hisab atau kita nggak perlu sholat karena kita nggak lihat, ya, karena kita nggak lihat. Jadi kalau dari konteks hadis itu fa idza ra'aitum. Adapun nanti kita perlu baca fatwa-fatwa ulama, khususnya ulama-ulama kontemporer seperti Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin atau Syekh Albani rahimahumullah jami'an. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang hendak menambahkan atau bertanya tentang fikih salat gerhana? Adapun insyaallah di pembahasan yang akan datang kita akan menggabungkan dua pembahasan, yaitu salat istisqa dan salatul khauf, salat dalam keadaan takut, ya. Salatul istisqa dan salat ketika terjadi perang atau terjadi gencatan senjata antara dengan kafir, itu tetap salat, ya. Jadi salat ini ibadah yang tetap dikerjakan walaupun dalam keadaan perang berkecamuk, dalam keadaan gencatan senjata. Maka nanti di dalam Islam itu ada syariat, yaitu salatul khauf, ya, salatul khauf. Baik, ada lagi yang Anda bertanya? Kenapa? Salat gerhana. Iya, salat gerhana ini boleh dikerjakan di rumah, ya, boleh dikerjakan di rumah. Namun tetap keutamaan disunahkan sebisa mungkin dilakukan di masjid untuk berjamaah, baik laki-laki ataupun wanita, ya. Tapi kalau misalnya ibu-ibu itu agak berat ke masjid, maka bisa sholat gerhana di rumah dengan tetap memperhatikan tata caranya tadi yang disebutkan oleh Al-Imam Suja. Ini adalah tata cara yang disebutkan yang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Intinya gerhana itu bukan fenomena alam biasa yang hanya kita lewati atau kita nikmati, tapi itu adalah salah satu tanda akan keagungan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, agar kita kembali kepadanya, agar kita bertaubat
dosa dan maksiat dan menjadi pribadi yang lebih bertakwa dan lebih baik masa-masa yang akan datang. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Saudara Bayi Mengaji dan Masjid Al-Mu'ti atas kesempatan yang diberikan. Kita akhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.